Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S124050 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halo-Oleo. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum basis data, mulai dari fungsi max, min, count, average, dan sum. Terus kita bakal mencari data dengan operator like, dan kita akan menggunakan fungsi join. Nah, untuk MySQL-nya saya pakai Laragon. Nah, ini tampilan Laragon. Jadi kita bisa lihat di sini Apache dan MySQL-nya itu belum aktif. Jadi kita aktifkan dengan cara klik Start All. Nah, kalau udah start gini, kita langsung masuk ke terminal. Terus kita tunggu aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung masuk aja ke MySQL-nya. Jadi perintahnya itu MySQL menu. Jadi kita akan masuk sebagai root min p. Oke. Karena di user root nggak ada passwordnya, kita langsung enter. Oke, saya akan tunjukkan dulu database apa yang saya buat. Jadi database yang sudah saya buat itu ini ya, namanya akademik. Kita masuk aja ke database-nya dengan cara use spasi nama database. Jadi karena nama database saya akademik, jadi use akademik, enter. Oke. Kalau database change berarti kita sudah masuk ke dalam database-nya. Saya akan menunjukkan tabel apa saja yang sudah saya buat dalam database ini. Nah, jadi ada 3 tabel yang sudah saya buat dalam database akademik ini. Ada tabel dosen, ada tabel jurusan, dan tabel mahasiswa. Sekarang saya mau memperlihatkan struktur dari masing-masing tabel. Jadi perintahnya itu des spasi, des ini adalah description dari dosen. Ini description spasi nama tabel. Nah, jadi kan dosen, nama tabelnya jadi des dosen. Kita enter. Nah, jadi di dalam tabel dosen ini ada 5 kolom atau 5 atribut. Ada NIDN yang tipe datanya char dengan panjang karakter 10 dan tidak boleh null atau tidak boleh kosong nilainya, dan dia berperan sebagai primary key. Ada nama dosen yang tipe datanya varchar yang maksimal panjang karakternya 100, tidak boleh null juga. Ada email yang tipe datanya varchar yang maksimal 125. Jadi kalau yes ini berarti dia boleh kosong nilainya. Terus ada gaji yang tipe datanya integer yang boleh null juga. Terus ada J kode jurusan yang tipenya itu karakter, yang karakternya ada 4. Dan dia juga boleh null. Nah, ini maksudnya multi key ini maksudnya berarti si atribut kode jurusan ini adalah atribut yang merelasikan tabel dosen dengan tabel lainnya. Nah, kalau dalam database ini J kode jur ini berperan sebagai relasi antara tabel dosen dan tabel jurusan. Oke, kita lihat lagi struktur tabel selanjutnya, yaitu mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ada 3 atribut, ada 3 kolom, yaitu name yang tipe datanya char dengan panjang karakter 9 dan tidak boleh null. Ada nama mahasiswa varchar maksimal 100 karakter, tidak boleh null juga. Dan ada DNIDN dengan tipe data char yang panjangnya 10 dan dia itu boleh null. Nah, primary key-nya itu NIM ya, karena primary key itu harus yang unik. Jadi kan NIM ini unik, jadi masing-masing mahasiswa itu tidak mungkin NIM-nya sama. Jadi dia itu berperan sebagai primary key. Sama seperti NIDN pada tabel dosen, kita itu mencari yang atribut unik. Jadi NIDN ini kan tidak mungkin sama antara satu dosen dan dosen lainnya, maka dari itu dia menjadi primary key. Nah, untuk foreign key dari tabel mahasiswa itu adalah DNIDN. Jadi dia ini merelasikan antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Untuk DNIDN ini mengambil referensi dari NIDN yang ada pada tabel dosen ini. Oke, kita lanjut ke tabel jurusan. Des jurusan. Enter.
Nah, di kode jurusan ada di tabel jurusan ada dua atribut, ada kode jurusan, ada nama jurusan, yang tipe datanya char yang panjang karakternya 4 dan varchar yang maksimal 100, dan tidak boleh nol ya dua-duanya ini. Untuk primary key-nya ada kode jurusan karena kode jurusan ini unik. Kemudian saya akan memperlihatkan isi dari masing-masing ketiga tabel ini. Jadi kita select terus bintang. Select bintang ini maksudnya kita ingin menampilkan semua data yang ada dalam tabel from dosen. Kita langsung tutup. Jadi dalam tabel dosen ini ada nilai NIDN, ada nama dosen, ada email, ada gaji, ada kode jurusan. Oke, kita panah atas. Nah, panah atas aja ya teman-teman biar nggak capek ngetik. Kita lihat lagi yang mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ada NIM-nya, ada namanya, ada NIDN-nya. Nah, untuk yang si Suci Wulandari ini, dia itu NIDN-nya sengaja saya nolkan dulu karena nanti ini bakal dipakai untuk menunjukkan bagaimana sih fungsi join itu. Kemudian jurusan lagi, saya akan tampilkan data-data dari tabel jurusan. Dia ada dua jurusan ya, dengan kode jurusan seperti ini, nama jurusannya seperti ini. Oke, mungkin langsung saja masuk ke fungsi max, min, count, average, and sum. Kita mulai dari max. Misalkan, jadi max itu digunakan untuk mencari atau menemukan nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi. Misalkan di sini kita mau cari gaji yang paling tinggi itu berapa. Jadi kita select spasi fungsi yang kita mau pakai max. Karena kita di sini mau mencari gaji yang paling tinggi, maka max dalam kurungnya ini adalah nama kolom gaji ini. Jadi gaji. Terus nah ini as maksudnya kan kita mau menampilkan gaji yang paling tinggi. Jadi kita harus menamai kolom yang menampilkan data ini. Sebenarnya nggak harus juga sih. Jadi tapi karena supaya lebih gampang dimengerti, jadi saya kasih nama saja. Misalkan gaji tertinggi from. Karena kita mau mencari gaji tertinggi, kita pakai kolom gaji. Nah, kolom gaji sendiri dari tabel dosen, maka di sini from dosen, kita tutup, enter. Nah, inilah gaji tertinggi dari dosen, yaitu 10 juta. Nah, ini yang as gaji tertinggi ini fungsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ini memberi nama pada kolom yang akan menampilkan datanya. Kalau misalkan kita nggak pakai yang as gaji tertinggi ini, itu nanti hasilnya cuman seperti ini. Max gaji kan di sini ini tuh, jadi kita kayak ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan gaji tertinggi ya kita tahu kalau ini tuh ya gaji tertinggi. Sekarang kita pakai fungsi min. Kita panah atas aja. Terus maxnya diganti jadi min. Jadi untuk min kita akan tetap pakai kolom gaji. Kita akan mencari siapa yang gajinya gaji berapa yang paling rendah. From dosen, enter. Jadi gaji terendahnya itu 5 juta. Oke, udah. Sekarang yang average. Kita mau cari rata-rata. Misalkan kita cari lagi rata-rata dari gaji-gaji ini. Kita panah atas lagi, terus di sini minnya kita ganti jadi AVG. Ini masih tetap gaji. Ini misalkan kita ganti jadi rata gaji dosen. Enter. Jadi rata gaji dosennya itu 7.300.000. Kita lanjut lagi ke fungsi selanjutnya, count. Sum dulu deh, sum. Jadi sum ini itu untuk menjumlahkan seluruh nilai. Misalkan di sini kita mau menghitung jumlah seluruh gaji dosen-dosen ini. Jadi sum gaji, terus
di sini apa ya, jangan kita ganti jadi jumlah gaji dosen from dosen. Nah ini dia jumlah gaji dosen itu 36.500.000. Sekarang kita yang count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data ya. Misalkan saya mau menghitung ada berapa sih mahasiswa di database ini, di tabel mahasiswa ada berapa mahasiswa. Jadi begini, kita pan atas lagi, sumnya ini kita ganti jadi count karena kita mau menghitung jumlah mahasiswa kan. Kita ini menghitungnya berdasarkan nama mahasiswa kan, berarti di sini count dalam kurung nama mahasiswa. Sini misalkan jumlah mahasiswa from, karena kita tadi ngambilnya kolom nama mahasiswa dan itu kan dari tabel mahasiswa, maka di sini from mahasiswa. Nah jumlah mahasiswanya 6, apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Nah jadi seperti itulah ya fungsi count, dia ini menjumlahkan data, menghitung banyaknya data. Selanjutnya kita akan menggunakan operator like. Jadi operator like ini digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Misalkan saya mau cari mahasiswa yang inisial namanya itu S. Jadi di sini pasti ada 3 mahasiswa yang bakal ditampilkan. Langsung saja kita ketik select all from mahasiswa. Nah where ini kita masukkan kondisinya karena kan tadi saya bilang kita akan mencari mahasiswa yang inisialnya S. Jadi where-nya ini nama mahasiswa like inisial, kita pakai tanda kutip S kan, inisial S. Nah ini maksudnya kayak gimana? Jadi persen ini mewakili beberapa karakter. Nah kalau like S persen ini berarti kita mencari yang nama mahasiswanya itu yang dari beberapa karakter ini di depannya itu huruf S. Berarti sama aja dong, kita cari inisial kan. Kita tutup perintahnya, terus kita enter. Nah jadi yang bakal tampil itu yang awalan nama mahasiswanya itu dari S, ada Syira, Saskia, dan Suci. Terus selanjutnya kita mau cari misalkan yang akhiran nama misalkan ini deh, misalkan dosen deh. Sekarang dosen, misalkan kita mau cari dosen yang akhiran namanya itu huruf I. Jadi ada Sutardi, jadi yang bakal tampil itu nanti ini ya, Pak Sutardi dan Pak Natalis Ransi. Kita langsung panah atas saja, select all from dosen where. Di sini nama dosen karena kita ini bakal cari berdasarkan nama dosen like, kan tadi kan kita mau mencari yang akhiran namanya itu I, berarti di sini I-nya itu di belakang, persennya di depan, berarti ini tandanya dari beberapa karakter itu yang belakangnya itu I. Jadi kita enter. Nah di sini bakal memunculkan nama dosen yang akhiran namanya itu I. Terus misalkan kita mau cari lagi nama yang di tengah-tengah, misalkan kita mau cari nama mahasiswa yang di dalam namanya itu mengandung huruf RA ya, berarti nanti bakal tampil yang Syera dan Saskia ini karena di dalam nama mereka ada huruf R-nya. Kita select from mahasiswa where nama mahasiswa. Oke, kita enter. Salah, ini harusnya nama mahasiswa. Maaf. Nah iya, jadi yang bakal muncul ini ada Syera, ada Ranya, Warahmianti, dan Saskia Maitra karena di dalam nama mereka itu mengandung huruf R dan A. Oke, sekarang misalkan kita mau mencari
yang mana ya? Oh ini misalkan nama dosen yang huruf keduanya A. Jadi pasti nanti bakal muncul yang Pak Bambang ini dan Pak Natalis. Langsung kita ke kodenya, tekan atas lagi. Karena kita akan mencari nama dosen yang huruf keduanya A, berarti dari tabel dosen dong. Where nama dosen like. Oke. Kan kita mau cari yang huruf keduanya A. Jadi kita pakai underscore karena underscore ini mewakili satu karakter. Sedangkan kalau yang persen-persen ini mewakili beberapa karakter. Karena kita mau cari yang huruf kedua, berarti huruf pertamanya kita harus wakili dengan ini, dengan underscore. Terus kita pakai persen lagi. Kita enter. Nah, yang muncul itu yang ini ya, yang huruf kedua namanya itu A. Jadi ada Pak Bambang dan Pak Natalis. Selanjutnya kita cari yang huruf ketiga dari terakhirnya itu O. Nah, di sini contohnya ada Pak Asahari Wibowo dan Pak Bambang Pramono. Kita langsung panah atas lagi. Ini from dosen tetap, nama dosen juga tetap. Kita mau mencari yang akhirannya, yang ketiga dari terakhirnya itu O, berarti ini kita wakili dulu pakai persen, terus O, terus karena kan kita mau mencari yang huruf ketiga dari terakhir, berarti ada dua huruf lagi dong, berarti kita mewakili dengan underscore dua kali, salah. Nah, terus kita enter deh. Nah, yang muncul ini, yang huruf ketiga dari terakhirnya itu ada O-nya. Ini contohnya Wibowo, Pramono. Oke, mungkin untuk operator like itu aja. Sekarang kita ke fungsi join. Jadi di dalam SQL itu ada 5 jenis join. Ada inner join, left join, right join, full join, dan cross join. Kalau inner join itu dia akan menampilkan data-data yang cocok antara kedua tabel, antara tabel kiri dan tabel kanan. Nah, kemudian kalau yang left join itu akan menampilkan semua data dari tabel kiri dan semua data yang cocok antara tabel kiri dan tabel kanan. Kalau right join dia itu menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang cocok antara tabel kiri dan tabel kanan. Kemudian kalau full join akan menampilkan semua data dari tabel kiri maupun dari tabel kanan. Walaupun di antara dua tabel itu tidak ada kecocokan sama sekali. Dan ada cross join. Cross join ini akan menampilkan misalkan dari tabel gabungan dari tabel pertama yang digabungkan sama tabel kedua. Jadi misalkan kalau tabel 1 isinya 5 baris, terus tabel 2 isinya 6 baris. Jadi nanti yang ditampilkan itu akan ada 30 baris. Mungkin kita mulai dari yang inner join. Misalkan saya mau menampilkan mahasiswa dan dosen PA-nya. Jadi kita langsung select. Untuk mahasiswa saya ingin menampilkan NIM-nya sama namanya. Jadi kita select, kita nama tabelnya dulu, terus kita titik dengan atribut apa yang ingin kita tampilkan, yaitu NIM. Terus saya mau tampilkan lagi nama mahasiswa, jadi mahasiswa titik nama mahasiswa. Terus untuk dosen PA-nya saya ingin tampilkan NIDN sama nama dosennya. Jadi kita tulis dulu nama tabelnya apa, terus kita titik dengan atribut apa yang ingin kita tampilkan. Terus nama dosennya lagi. From. Nah, from ini mahasiswa ya. Mahasiswa inner join dosen. Nah, tadi kan saya sempat menyebutkan tabel kiri dan tabel kanan. Nah, kalau dalam query ini yang berperan sebagai tabel kiri itu mahasiswa dan yang berperan sebagai tabel kanan itu dosen. Kemudian lanjut lagi on. Nah, on ini kita tuliskan atribut yang merelasikan antara tabel mahasiswa dan tabel dosen.
Jadi tadi yang atribut yang merelasikan kedua tabel ini itu adalah DNIDN. Jadi langsung saja mahasiswa DNIDN sama dengan NIDN yang ada di tabel dosen. Kita tutup, terus kita enter. Nah, jadi muncul deh nama mahasiswa beserta nama dosen mereka. Nah, terus apa lagi ya? Left join. Kita panah atas lagi biar tidak capek ngetik. Nah, kalau untuk left join, mungkin query-nya sama seperti ini ya. Saya juga akan menampilkan nama mahasiswa dan nama dosen. Tapi ini innernya kita ganti jadi left join. Nah, tadi kan saya bilang kalau left join itu akan menampilkan semua data yang ada di tabel kiri dan data yang cocok antara tabel kiri dan tabel kanan. Nah, berarti kalau dalam hal ini data dari semua tabel kiri yaitu tabel mahasiswa akan ditampilkan walaupun tidak ada kecocokan sama sekali dengan tabel yang di sebelah kanan yaitu tabel dosen. Oke, kita langsung enter. Nah inilah contohnya. Tadi yang Suci Wulandari kan dia itu tidak ada kecocokan sama sekali dengan tabel dengan data yang ada di tabel dosen karena dia ini tidak memiliki dosen PA. Tapi dia ini tetap ditampilkan karena kita tadi menggunakan fungsi left join. Selanjutnya right join. Nah, berarti kalau dalam hal ini, kalau dalam right join berarti yang data yang ditampilkan itu semua data dari tabel kanan yaitu dosen dan data yang cocok antara tabel kiri dan kanan. Kita langsung enter. Nah, ini semua data yang ada di tabel kanan itu ditampilkan. Kemudian kecocokan antara keduanya. Jadi misalkan ini Pak Fit Aksara ini tidak punya mahasiswa. Nah, ini tetap bakal ditampilkan walaupun tidak ada kecocokan sama sekali dengan tabel yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita full join. Oh ya, jadi kalau di MySQL itu tidak mendukung full join, tapi bisa diakali dengan penggunaan union. Jadi kita gabungkan antara left join terus kita union dengan right join. Jadi kita panah atas saja yang left join, kita langsung enter. Salah. Kita jangan tutup dulu, kita enter. Terus kita union, terus kita enter lagi. Terus kita pakai yang right join. Nah di sini baru kita tutup query-nya dengan titik koma. Kita enter. Nah, jadi tabel dari kanan kiri itu semuanya ditampilkan walaupun ada data yang tidak cocok satu sama lain. Contohnya di sini Suci Wulandari tidak ada kecocokan sama sekali di tabel dosen, tapi dia tetap ditampilkan. Begitupun juga dengan dosen Pak Fit Aksara ini, walaupun dia tidak memiliki kecocokan dengan tabel mahasiswa, dia itu tetap ditampilkan. Nah, kemudian yang terakhir yang cross join. Jadi kalau cross join itu kita begini saja, select all from mahasiswa cross join dosen, enter. Nah, kalau cross join ini akan menampilkan gabungan dari tabel kiri dan tabel kanan. Nah, kalau misalkan tabel kiri tadi yang mahasiswa kan tadi punya 5. Tadi kan mahasiswa itu punya 5 baris. Terus kalau dosen punya 6 baris. Nah, jadi nanti hasilnya kalau setelah di cross join itu bakal 30 baris. Karena tabel kiri, baris-baris yang ada di tabel kiri yaitu mahasiswa akan digabungkan dengan baris-baris yang ada di tabel kanan, itu dosen. Nah, jadi itu digabungin kayak gini. Jadi nanti hasilnya tuh kayak misalkan kayak dikali gitu loh. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar tentang SQL dan MySQL, bisa melalui website w3schools.com. Nah, di menu tutorial ini ada tentang SQL dan MySQL.
Nah, di SQL tutorial ini teman-teman bisa baca dari atas sampai bawah sini. Terus exercise-nya dikerjakan dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau udah hijau seperti ini berarti exercise-nya sudah dikerjakan. Nah, kalau masih abu-abu berarti exercise-nya belum dikerjakan. Nah, terus yang MySQL juga sama, bisa dipelajari yang dari atas sampai bawah. Terus exercise-nya juga kita dikerjakan dari awal sampai selesai. Nah, kalau misalkan udah di sini saya sudah mengerjakan semua dari SQL exercise yang tadi dan MySQL exercise. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran progres belajar teman-teman bagaimana, teman-teman bisa masuk di menu profil, terus pilih dashboard. Nah, di dashboard ini akan tampil presentasi progres belajar kita. Nah, di sini presentasi saya itu untuk MySQL dan SQL itu sudah 100%. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang praktikum database, mulai dari max, min, count, sum, and average, terus penggunaan operator like, dan join, dan juga tentang W3 School ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.